Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama Bu Rina dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Silakan kalian siapkan alat tulisnya, buku paketnya IPS. Kita akan belajar bersama-sama. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Sebagian besar wilayah Indonesia itu merupakan wilayah perairan. Wilayah perairan diantaranya sungai, danau, rawa, selat, teluk, dan laut atau samudra. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama adalah sungai. Anda tahu sungai? Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau di gunung. Sungai itu bermuara di laut atau di danau. Sungai itu manfaatnya sangat banyak sekali anak-anak. Bisa digunakan untuk pengairan, transportasi, dan pemeliharaan ikan. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Dan ada beberapa sungai lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikeliling oleh daratan. Ditinjau dari asal-usul terbentuknya, danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Apa yang dinamakan danau alam? Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa alam, seperti akibat gunung berapi, pengikisan tanah, dan pergeseran permukaan bumi. Contohnya, Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau terluas di Indonesia ini terbentuk karena letusan gunung berapi, dan ada beberapa danau lainnya. Danau alam disebut juga telaga atau sendang. Kalau danau yang terdapat di puncak gunung disebut kawah. Sekarang danau buatan. Danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, seperti waduk atau dan bendungan. Wilayah perairan berikutnya adalah rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Rawa ini terbentuk secara alami. Genangannya bersifat musiman atau permanen. Sekarang peran hutan rawa dapat digunakan sebagai sumber cadangan air, dapat mencegah terjadinya banjir, mencegah intrusi air laut ke dalam air tanah dan sungai, sebagai sumber energi, sebagai sumber makanan baik nabati, tumbuhan maupun hewani. Selanjutnya adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Wilayah Indonesia ini merupakan atau terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga banyak sekali terdapat selat. Contohnya ada Selat Peleng yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Pulau Peleng. Selat Madura di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Gaspor di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Selat Panaitan di antara Pulau Provinsi Banten dan Pulau Panaitan. Di Selat Madura dibangun jembatan Suramadu. Sudah tahu ya anak-anak? Saat ini jembatan Suramadu ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Wilayah perairan berikutnya adalah teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk ini merupakan laut yang pantainya melengkung hampir mengitari perairan laut di dekatnya. Perairan laut di daerah teluk lebih tenang dibandingkan dengan yang ada di luar teluk. Teluk-teluk yang terdapat di Indonesia ada Teluk Sulaiman yang ada di Kalimantan Timur, Teluk Penyu di kawasan pantai selatan Kabupaten Cilacap, Teluk Banten di ujung barat laut Pulau Jawa atau Banten, Teluk Yosudarso yang ada di Papua, serta Teluk Jakarta yang ada di sebelah utara Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya adalah laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Laut ini memisahkan antara daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Laut-laut yang ada di Indonesia ada Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Jawa. Yang terakhir adalah samudra.
Samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra ini digunakan sebagai jalur lalu lintas kapal laut yang besar. Kalau samudra menghubungkan benua-benua samudra yang ada di sekitar pulau Indonesia, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Dan ada samudra lainnya yaitu Samudra Atlantik dan Arktik. Nah, sekarang tugas kalian di rumah, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan. Nomor 1, di mana letak Selat Gaspor? Nomor 2, sebutkan teluk-teluk yang ada di Indonesia yang kamu ketahui ya. Nomor 3, ditinjau dari asal-usulnya terbentuknya, danau dibedakan menjadi berapa? Kemudian dijelaskan. Terakhir nomor 4, apa peran dari hutan rawa? Silakan kalian kerjakan di kertas binder. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.